Narasumber terkait dengan peluang Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI menjadi ketum di PSI. Kita bersama dengan Mas Wiryawan, juru bicara dari PSI, dan juga Profesor Burhanuddin Muhtadi selaku Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta. Kita lanjutkan, Bapak-Bapak. Saya ke Mas Wiryawan. Mas Wiryawan, tentu kalau nanti peluang Gibran tipis bersama Pak Prabowo di 2029, artinya yang bersangkutan, Pak Wapres kita butuh kendaraan politik. Apakah punya chance atau kans besar di PSI untuk menjadi ketum? Respon Anda seperti apa? Baik, Hmm. tentu kami tidak mau berspekulasi terlalu jauh, Mas, karena Hmm. 2029 ini kan masih sangat panjang dan kami hari ini di PSI memang fokus untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai 2029 dengan mengedepankan visi-visinya untuk bisa terrealisasi di masyarakat. Hmm. Karena kalau kita berbicara 2029 ini kan masih ada 4 tahun lagi. Saya pikir terlalu dini kita membicarakan kekuasaan yang berikutnya, sedangkan janji-janji politik Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini harus segera dikerjakan, harus segera dituntaskan satu persatu gitu. Baik. Dan kami juga menganggap bahwa Mas Gibran ini kan sosok anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi untuk bisa menjadi presiden di masa yang akan datang begitu. Tapi kami tidak Oke. mau berbicara terlalu jauh Hmm. ke sananya, Mas. Bukannya Begitu. jargonnya PSI ini partai anak muda ya? Kalau anak muda tentu yang menjadi pemimpinnya bukan yang tua, tapi justru muda seperti Mas Gibran. Ini bagaimana setelah Kaisang? Ya, kami Hmm. melihat kan sudah ada Mas Kaisang, Mas, Hmm. ya kan? Figur anak muda yang hari ini juga kami masih aktif dengan beliau. Hmm. Ya tentu kami tidak mau berbicara figur lain terlebih dahulu, Oke. karena ketua umum kami sementara ini kan masih Mas Kaisang gitu. Baik, ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, jangan-jangan Pak Jokowi maju jadi ketum PSI demi anaknya di 2029 nanti? Ya, Gibran. lagi-lagi Hmm. semuanya spekulatif, Heranov. Oke. Kita tidak tahu apakah Pak Jokowi bersedia maju atau tidak. Hmm. Tetapi yang pasti memang kalau kita melihat di antara partai-partai yang ada hari ini, ya hanya PSI yang asosiasinya ke Pak Jokowi 100% ya. Hmm. Hmm. Bahkan mendaulat sebagai partainya Jokowi. Jadi kalau kemudian 2029 PSI menjadi kendaraan politik buat Mas Gibran atau keluarga besar Pak Jokowi ya, Hmm. ya itulah realitas politiknya. Cuma lagi-lagi ketika itu yang dipilih, kita harus mempertimbangkan relasi antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Hmm. Yang suka tidak suka adalah orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Republik hari ini. Hmm. Jadi kalau misalnya betul skenario itu tentu akan memperumit hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena bagaimanapun keduanya masih dalam satu perahu, ya. Oke. Tetapi kalau misalnya sudah ada semacam indikasi Mas Gibran maju 2029 menantang Pak Prabowo, itu akan jadi persoalan serius buat jalannya pemerintahan. Dan itu yang saya kira akan dipikirkan oleh Mas Gibran. Dan jangan lupa sampai sekarang pun Mas Gibran belum resmi masuk PSI. Bisa saja dia masuk Gerindra kan. Jadi lagi-lagi semua skenario masih sangat terbuka, tetapi kita tuntaskan satu persatu. Pertama adalah Baik. PSI perlu terobosan luar biasa, Heranov. Ya. Nah, untuk bisa lolos PT 4%. Dan karenanya salah satu terobosan yang dilakukan dengan membuka bursa ketua umum secara terbuka. Meskipun lagi-lagi belum tahu ya siapa yang nanti akhirnya terpilih. Tapi itu satu terobosan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh PSI kalau pengen lolos. Karena pengalaman 2024 kemarin, ketika Pak Jokowi menjadi presiden sekalipun, PSI cuma dapat 2,8%. Hasil survei indikator bulan Januari kemarin, PSI cuma dapat 1%. Artinya jauh sekali dari target minimal lolos 4%. Dan untuk itu perlu manuver. Dan manuver itu memilih ketua umum yang betul-betul punya daya ungkit elektoral luar biasa. Seperti Pak Jokowi begitu ya harapannya dengan PT 4% tadi? Iya, suka tidak suka, Pak Jokowi masih punya loyalis ya untuk Mas Kaisang, lagi-lagi tanpa mengurangi rasa hormat. Karena di mata pemilih, Mas Kaisang mungkin masih dianggap kurang jam terbangnya. Itu yang menjelaskan mengapa PSI belum juga beranjak, bahkan ada indikasi menurun dibanding perolehan 2024 kemarin. Kalau kita melihat peta elektoral hari ini. Dan karenanya perlu tokoh yang jauh lebih kuat.
untuk bisa membawa PSI ke Senayan. Baik, sekaligus ya sebagai closing statement dijawab tadi statement Prof. Burhan, Mas Wirawan, apakah sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari memang ya PT 4% dengan Pak Jokowi, figur yang sudah populer? Ya tentu kami memahami itu, Mas. Jadi kekuatan elektoral yang dimiliki Pak Jokowi ini kan membuat kami di PSI ini semakin optimis begitu untuk bisa tembus di angka 4% di Senayan. Dan tentu yang disampaikan di awal tadi, kami sedang memperbaiki di dalam. Hari ini kami sedang memperkuat kaki-kaki sehingga nanti di 2029 kita sudah siap untuk bertempur kembali begitu. Dan saya pikir 2 pemilu sudah menjadi pengalaman belajar kami yang cukup lah untuk bisa survive di 2029. Baik, kita tunggu nanti kongresnya seperti apa, surprise, kejutan yang menarik. Kita akan tunggu nanti dari kongresnya PSI menentukan ketum yang baru, apakah masih lanjut petahana Kaisang atau masih justru dengan nama baru atau salah satu pilihannya Pak Jokowi begitu ya Mas Wirawan, masih dipertimbangkan oleh kader dari PSI. Terima kasih untuk waktu berdua. Mas Wirawan, juru bicara PSI, dan juga Profesor Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Renov. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hai Mas.